Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Salam bahagia, generasi muda, generasi Pancasila, beriman, cerdas, dan berkebudayaan. Tujuan dari kegiatan kali ini yaitu kita akan merancang kesepakatan kelas di mana kesepakatan ini untuk komitmen pembelajaran suara demokrasi pada proyek kali ini. Tujuannya diantaranya adalah agar semua merasa aman dan nyaman supaya kegiatan belajar berjalan lancar, membangun sikap saling menghargai. Contoh-contoh kesepakatan kelas, diantaranya yang pertama, sikap saat belajar, yaitu datang tepat waktu, mendengarkan saat guru menjelaskan, mengangkat tangan sebelum berbicara. Kesepakatan kelas kedua, kebersihan dan kerapian. 1. Membersihkan kelas bersama. 2. Menjaga barang milik sendiri dan kelas. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. Kesepakatan kelas ketiga, sikap terhadap teman dan guru. Di antaranya, saling menghargai, tidak mengejek atau membuli, menggunakan kata-kata sopan. Adapun kesepakatan kelas yang keempat, saat istirahat dan waktu luang, tidak bermain kasar, menggunakan waktu istirahat dengan baik, kembali ke kelas tepat waktu. Lantas, apa yang terjadi jika kesepakatan dilanggar? Kita, sebagai bagian dari keluarga besar, memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya, kita diingatkan dengan sopan, dibantu untuk memperbaiki sikap, dan diberi kesempatan untuk berubah. Komitmen bersama. Setelah disepakati, semua siswa dan guru menandatangani kesepakatan sebagai tanda komitmen untuk menjalankannya. Beberapa manfaat dari kesepakatan kelas, tentu saja kondisi kelas lebih tertib, lebih nyaman, semua bisa belajar dengan bahagia. Sekarang tibalah saatnya pada pembelajaran kali ini kita akan mempraktikkan beberapa tahapan atau langkah-langkah di dalam menyusun kesepakatan kelas suara demokrasi. Yang pertama, menyusun komitmen kelas bersama-sama. Dalam satu kelas, kita tentu saja memiliki ide dan gagasan yang bisa disampaikan ke depan kelas. Sehingga seluruh peserta didik dan tentu saja melibatkan guru bersama-sama secara aktif untuk bisa menyusun komitmen kelas secara bersama-sama. Yang kedua, kita akan belajar mengambil keputusan secara adil dan demokratis sesuai dengan tema kita, yaitu P5 Suara Demokrasi. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar teman. Tentu di kelas yang baru,
awalnya kita seorang individu dan individu yang disatukan menjadi satu keluarga baru, yaitu dalam satu kelas yang baru. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan terjadi kerjasama dan komunikasi antar teman, sehingga terbentuklah keluarga kelas yang kompak, yang penuh semangat juang untuk meraih visi dan misi kelas yang maju dan sukses ke depannya. Kita memiliki moto, dengan suara kita ciptakan kelas yang nyaman dan bersatu. Oke, apakah teman-teman, anak-anakku semuanya sudah siap? Mari kita lakukan langkah yang pertama. Ayo, jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang kalian pahami tentang demokrasi? Yang kedua, tuliskan pendapatmu dalam buku catatan Suara Demokrasi. Langkah ini sebagai pemantik agar setiap siswa bisa menggali potensi atau wawasan yang sudah dimiliki terkait dengan demokrasi. Anak-anak bisa mulai mencoba mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun, kita difasilitasi untuk bisa menuliskan apa yang menjadi gagasan kita. Silakan, bisa kita mulai. Dan perlu dipahami bahwa jawaban ini tentu saja menggambarkan apa yang akan kita utarakan dalam proses belajar mengajar Suara Demokrasi ke depannya. Baik, kita memasuki langkah yang kedua. Mari kita coba menggali lagi komitmen yang ada pada diri kita sendiri dulu. Bahwa kita sampai di sekolah dengan niat mencari ilmu, mencari ridhonya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita hadir di sekolah secara utuh, lahir dan batin. Itu yang harus kita pahami sebagai langkah awal untuk menuju sebuah kesuksesan. Kita memasuki fokus pada mata pelajaran atau tema yang sedang kita pelajari, yaitu demokrasi di sekolah. Yang kedua, hal-hal yang sudah kita catat nantinya akan kita diskusikan dan kita usulkan sebagai komitmen yang akan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Namun sebelum itu, tentu saja kita akan melakukan simulasi sidang mini atau mini sidang yang bertemakan demokrasi. Dalam sidang, tentu saja ada pimpinan sidang dan ada juga peserta yang nantinya akan dihimpun seluruh usulan berupa komitmen dan akan diadakan voting berupa penetapan komitmen. Dan yang kelima, aksi nyata kita sebagai bentuk nyata kita akan menuangkan komitmen yang sudah disepakati bersama ini dalam bentuk media. Kita deklarasikan, kita tanda tangani baik Bapak Ibu guru maupun anggota kelas yang ada. Kita tempel berupa poster komitmen kelas. Langkah yang ketiga, mari kita lebih fokus pada kegiatan berkelompok.
kita nantinya akan mendiskusikan masalah yang sering terjadi di kelas. Bagaimana kita menyikapi kondisi di mana ada siswa atau teman kita, anggota kelas kita yang terlambat. Banyak hal yang melatar belakangi, semisalnya karena kondisi lalu lintas macet, atau ada trouble di kendaraannya, atau bahkan memang dari rumah sudah terlambat karena suatu hal. Contoh kasus yang kedua, misalnya kita melihat kondisi sekeliling kelas yang kotor. Bahkan diri kita atau mungkin sahabat kita lupa mengerjakan PR. Dan acap kali kita sering mendengar, atau mungkin pelaku ya, tetapi tidak. Saya yakin anak-anakku semuanya merupakan generasi emas, generasi yang bisa kita banggakan. Jangan berkata kotor ya anak-anak. Langkah kedua pada kegiatan ketiga ini yaitu rancang 3-5 usulan komitmen kelas dari kasus yang sering dijumpai oleh setiap siswa tadi. Silakan. Beberapa kasus tersebut tentu saja bisa dikembangkan sesuai dengan hasil pengamatan dan pengalaman yang sudah pernah dilakukan atau pernah diamati. Tulis saja 3-5 usulan ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Guru nantinya akan melihat dan memeriksa semua usulan. Yang keempat, siapkan argumen kenapa usulan tersebut atau komitmen itu penting untuk diusulkan. Bagaimana anak-anak? Apakah semakin jelas? Mari kita masuk langkah yang keempat. Baik, kita akan simulasikan dalam proses diskusi, yaitu musyawarah kelompok. Dalam satu kelas nantinya, kita akan membagi menjadi dua, yaitu kelompok yang menyampaikan usul, dan yang kedua, ada kelompok yang bertugas sebagai penanggap, atau yang menanggapi usulan dari kelompok pengusul. Dan ingat, dalam proses musyawarah atau diskusi, semua pendapat harus kita hargai. Ingat tadi, contoh-contoh kasus tidak boleh membuli. Fasilitator nantinya akan mencatat hasil kesepakatan. Semua siswa punya suara ya. Ayo kita suarakan. Adapun langkah yang kelima, setiap siswa nantinya memilih 3 suara. Dan tentu saja kita objektif ya dari hasil musyawarah tadi. Jangan sampai kita idealis atau memaksakan kehendak sendiri. Kita coba setelah mengamati hasil dari kegiatan kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok pengusul dan penyangga, tentu saja kita semuanya menjadi anggota kelas yang netral. Kita bisa mengamati beberapa usulan dan berikut penjelasan yang meyakinkan bahwa komitmen ini penting untuk bisa disuarakan dan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Maka dari itu, bisa silakan masing-masing menyampaikan 3 suara. Yang kedua, pilih komitmen yang paling penting dengan cara memvoting. Silakan bisa dengan teknik kita maju ke depan, memilih mana-mana komitmen yang sudah dipaparkan di awal. Sehingga usulan yang paling banyak muncul, itulah yang menjadi hasil voting.
Dan yang keempat, komitmen dengan suara terbanyak akan diberlakukan di kelas ini. Adapun langkah yang keenam, ini nanti sebagai hasil karya atau aksi nyata berupa poster, puisi, slogan tentang komitmen kelas. Nantinya kita akan berkreasi. Kita menggunakan warna, gambar, dan kata-kata yang menarik. Sehingga kita bisa menempel hasil karya tersebut di dinding kelas. Ingat, anak-anak, sebagai bentuk tanggung jawab kita semuanya, kita berhak membubuhi tanda tangan semua siswa sebagai bentuk deklarasi yang sudah kita sepakati. Baik, kiranya itu yang bisa disampaikan. Selamat beraktivitas. Salam bahagia.